Halo sahabat sehat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oh iya, apakah kalian sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19 dari 1 dan 2? Jika belum, segera lakukanlah vaksinasi di gerai-gerai vaksinasi terdekat di daerahmu ya. Kemudian, segera lanjutkan dengan vaksin booster sesuai waktu yang telah ditetapkan. Sebelumnya, vaksinasi itu apa sih? Vaksinasi merupakan proses dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terkena penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Biasanya, vaksinasi dilakukan dengan pemberian vaksin. Sedangkan vaksin itu sendiri adalah produk biologi berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa hingga aman. Dengan melakukan vaksinasi segera dan menerapkan protokol secara ketat, diharapkan penularan virus corona bisa segera dikendalikan. Selalu kenakan masker saat harus beraktivitas di luar rumah, hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Beberapa penting sih melakukan vaksin COVID-19, terlebih vaksin booster diperlukan untuk meningkatkan kembali kadar antibodi yang menurun seiring dengan waktu, sehingga kekebalan tubuh terhadap infeksi COVID-19 meningkat dengan aksi kuat. Berikut beberapa manfaat dari pemberian vaksin booster COVID-19 antara lain: yang pertama, mencegah infeksi virus corona. 2. Mempertahankan tingkat kekebalan tubuh. 3. Memperkuat antibodi yang sudah terdapat, memperpanjang masa perlindungan dari virus. Berikut ini merupakan jenis vaksin booster. Yang pertama, vaksin booster homolog merupakan vaksin yang diberikan dengan jenis vaksin yang sama. Misal, jika vaksin primernya diberikan dengan vaksin Sinovac, maka vaksin boosternya dengan Sinovac juga. Lalu yang kedua ada booster heterolog, merupakan vaksin yang diberikan dengan jenis vaksin yang berbeda. Misal, jika vaksin primernya dengan Sinovac, kemudian boosternya dengan vaksin Pfizer. Lalu, apakah pemberian vaksin COVID-19 itu aman? Vaksin yang diproduksi massal sudah melewati proses yang panjang dan harus memenuhi syarat utama, yakni aman, ampuh, stabil, dan efisien dari segi biaya. Aspek keamanan vaksin dipastikan melalui beberapa tahapan uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah ilmu pengetahuan dan standar-standar kesehatan. Intinya, pemerintah tidak tergesa-gesa dalam pelaksanaan vaksinasi, tetap mengedepankan aspek keamanan dan manfaat atau keampuhan. Pemerintah hanya menyediakan vaksin COVID-19 yang terbukti aman dan lolos uji klinis, serta sudah mendapatkan emergency use of authorization. Jika aman, mengapa setelah menerima vaksin COVID terjadi nyeri, pusing, atau bahkan demam ya? Setelah menerima vaksin COVID-19, tubuh akan mengalami vaksinasi yang menyebabkan terjadinya beberapa efek samping. Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh tiap-tiap orang. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Saat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Apabila nanti terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, kita sudah ada Komite Nasional Kajian dan Penanggulangan KIPI. KIPI sendiri merupakan kejadian ikutan pasca imunisasi, adalah gejala medis yang dapat terjadi setelah vaksinasi atau imunisasi yang diduga terkait dengan vaksinasi atau imunisasi yang diberikan. KIPI bersifat sementara dan ringan, serta akan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Jika tubuh bereaksi dengan KIPI setelah menerima vaksinasi, tetap tenang. Reaksi nyeri, bengkak, dan kemerahan di lokasi suntikan dapat diatasi dengan kompres dengan air dingin. Jika demam, dapat mengompres atau mandi dengan air hangat. Perbanyak minum air putih, istirahat, dan minum obat bila perlu. Lalu siapa saja yang wajib mendapatkan vaksinasi booster? Sejauh ini semua orang berhak dan dapat dilakukan pemberian vaksin COVID-19 untuk dosis 1 dan 2 sesuai dengan jenisnya. Untuk pemberian vaksin dosis ketiga ditargetkan pada masyarakat yang sudah menerima dosis kedua lebih dari 6 bulan, berusia di atas 18 tahun, 3. Lansia, 4. Orang dengan daya tahan tubuh lemah, 5. Serta pengidap penyakit tertentu alias komorbid. Kondisi tubuh dan daya perlindungan yang dihasilkan vaksin pada setiap orang bisa berbeda-beda. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah 1. Kesehatan tubuh, 2. Jenis vaksin yang diperoleh, 3. Serta varian virus corona yang tengah beredar. Namun, menerima varian dosis ketiga dinilai jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Apakah terdapat kriteria-kriteria tertentu yang menyebabkan tidak diperbolehkan menerima vaksin COVID-19? Berikut kriteria-kriteria tertentu yang menyebabkan tidak diperbolehkan menerima vaksin COVID-19. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Kedua, memiliki penyakit penyerta.
Ketiga, tidak sesuai dengan usia. Keempat, memiliki riwayat penyakit autoimun. Kelima, orang yang sudah sembuh dari infeksi virus COVID-19. Keenam, ibu hamil dan menyusui. Nah, sudah bisa dipahami? Jangan lupa segera lakukan vaksinasi booster di fasilitas layanan kesehatan terdekat di daerahmu ya. Sampai jumpa.